Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Tunas Remaja GKI Belimbing. Dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan keadaan yang baik. Dan kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir, dan biarlah ibadah kami juga Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi jalanku
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam kebaktian Tunas Remaja. Dan tema kita pada pagi hari ini, berdamai dengan masa lalu. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus agar firman yang kita dengar dapat kita mengerti dan kita pahami serta dapat kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan kami hari ini Bapa, di mana kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin setiap kami anak-anak-Mu yang pagi hari ini akan mendengar kebenaran firman-Mu. Terlebih juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami, sehingga pengertian kami, pemahaman kami boleh mengerti serta melakukan firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa, dan biarlah firman-Mu yang berkata-kata atas setiap mereka sesuai dengan pengertian, sesuai dengan pemahaman mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap kita tentulah punya masa lalu, di mana peristiwa itu senantiasa ada di dalam kehidupan setiap orang. Apapun peristiwa itu adanya, entah yang menyenangkan atau peristiwa yang tidak menyenangkan, yang membuat kita terpuruk atau mengalami sesuatu yang tidak pernah bisa kita lupakan. Dengan kata lain, kita punya masa lalu, ya, di mana masa lalu itu membuat kita sulit sekali untuk terlepas. Apalagi masa lalu itu berhubungan dengan kesalahan kita. Nah, anak-anakku, masa lalu atau peristiwa masa lalu itu adalah bagian daripada hidup kita. Sebab itu, melalui firman pagi hari ini, kita akan belajar dan memetik hikmatnya, ya, dari apa yang akan kita dengar di dalam firman pagi hari ini. Setiap masa lalu itu sangatlah mempengaruhi kehidupan kita, ya. Ingat anak-anak bahwa masa lalu yang tidak terselesaikan
itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, anak-anakku, sebelum kita membahas lebih lanjut pada pagi hari ini, yuk kalian buka Alkitabnya. Di Kejadian 33 ayat yang pertama sampai ke 16. Di mana diberi judul di dalamnya adalah Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rachel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rachel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang berserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rachel, dan mereka pun sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku, maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku adalah kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Anak-anakku yang terkasih, Yakub ini dihantui oleh ketakutan akibat luka pada masa lalu. Ketika Yakub lari dari Laban, kenapa Yakub lari dari Laban? Jadi begini ya, Bu Rin mau katakan, sebelum Yakub lari dari Laban, Yakub lari dulu dari Esau kakaknya. Karena peristiwa apa? Peristiwa dia
mengambil hak kesulungannya itu ya. Kemudian dia lari, terus kemudian dia sampai dan bekerja di Laban ya. Kalau disingkatnya seperti itu. Ya. Ketika Yakub akhirnya lari dari Laban, Yakub mau tidak mau harus kembali lagi ke tanah Kanaan. Dan untuk kembali ke tanah Kanaan, Yakub ini berpotensi berjumpa dengan siapa, anak-anak? Berjumpa dengan Esau kakaknya, ya. Kalau pada awal tadi Bu Rin berkata bahwa Yakub lari dari Esau karena dia merasa bersalah. Nah, kali ini Yakub lari dari Laban dan kembali ke Kanaan berjumpa dengan Esau kakaknya. Hampir 20 tahun anak-anak Yakub lari dari Kanaan. Dan Yakub takut kalau Esau nanti ketika bertemu akan membunuh. Yakub tahu persis akan bahaya yang dihadapi. Itu sebabnya ia mulai membuat siasat. Ya. Yakub ini tahu akan kesalahannya. Kalau dia ketemu kakaknya, waduh pasti aku mati, akan dibunuhnya. Karena apa? Karena sesuatu hal yang dia lakukan di masa lalu. Sebab itu ia kemudian membuat siasat. Siasatnya apa anak-anak? Pertama, anak-anaknya dan istrinya serta budak-budaknya dan harta bendanya ia seberangkan dulu. Sementara si Yakub ini ya tinggal di seberang sungai Yabok seorang diri. Bahkan Yakub menata demikian rupa, ia membuat barisan yang berkelompok-kelompok. Pertama budak-budaknya tuh disuruh di depan ya, lalu anak istrinya di belakang. Sambil apa? Di samping menata dengan kelompok-kelompok seperti itu, Yakub juga mempersembahkan persembahan harta benda untuk mengantisipasi kemarahan Esau. Ini merayu anak-anak ya. Gimana caranya sih kalau jumpa kakaknya tidak jadi marah ya. Ini cara-cara Yakub. Di pemikiran Yakub waktu itu harta benda itu sebagai penebus penebus salah atas apa? Dosa pada masa lalunya. Namun anak-anakku, formasi yang telah disusun demikian rupa oleh Yakub akhirnya diubahkan. Kenapa kok Yakub akhirnya mengubah formasi yang telah disusunnya tadi berkelompok-kelompok? Karena Yakub telah bergulat melawan Allah di sungai Yabok dan namanya diganti Allah menjadi Israel. Artinya apa? Setelah ia berjumpa dengan Allah di dalam pergulatannya dan namanya diganti menjadi Israel, di mana itulah nama baru bagi Yakub. Disinilah yang dikatakan kesadaran Yakub muncul, anak-anak. Ya, kesadaran Yakub muncul ketika ia apa? Ketika ia telah bergulat dengan Allah dan Allah telah memberikan identitas yang baru bagi Yakub. Nah, apa yang akan terjadi ketika Yakub kesadarannya sudah muncul anak-anak? Yang pertama terjadi adalah mental Yakub itu diubahkan ya. Mental Yakub itu diubahkan. Dari yang tadi suka bikin akal-akalan diubahkan ya. Bahkan sekarang dengan nama Israel yang baru ya, Yakub sendiri akan mendatangi Esau terlebih dahulu. Luar biasa ya. Ketika seseorang disadarkan kesadarannya kembali, dia akan mengambil satu tindakan, yaitu apa? Perubahan di dalam berpikirnya ya. Nah, oke. Lalu Yakub ini tidak lagi mau berlari, sembunyi, nggak mau dia. Dia nggak mau lagi sembunyi. Dia mau menghadapi ketakutannya dan luka-luka yang disebabkan olehnya di masa lalu ya. Pertama tadi apa? Mentalnya diubah, pola pikirnya diubah. Ketika dia sudah mulai ada kesadaran sudah dicelikan Allah, mentalnya dirubah. Kemudian
Dia berani menghadapi ketakutannya dan mencoba menyelesaikan masa lalu. Karena itu Yakub sendiri mengubah formasinya. Tadi mengubah yang ibu katakan tadi ya. Yang pertama budaknya sekarang diubah. Sekarang yang berada di barisan paling depan adalah Yakub sendiri, ya. Yakub berjalan mendekati Esau. Sambil sambil bersujud 7 kali hingga berada dekat dengan Esau. Bersujud di sini berarti apa anak-anak? Menghormati. Dia menghormat, dia menyembah, dia berserah. Itu yang dilakukan Yakub. Dan ketika seseorang menyadari kesalahannya seperti Yakub, orang tersebut, Yakub akhirnya dapat apa? Ketika dia sadar tadi, mengenali lukanya. Setelah mengenali lukanya, apa tindakan Yakub? Membereskan luka pada masa lalunya. Ya. Jadi begini anak-anak, ketika kesadaran seseorang muncul, maka harus ada tindakan yang diikuti. Nah, ya, kalau Yakub sudah menyadari, kemudian Yakub mengenali luka masa lalunya, dia mengambil tindakan untuk apa? Membereskan. Membereskan apa? Luka masa lalunya. Yakub ini sudah siap menanggung segala kemungkinan yang akan terjadi. Entah itu dia akan diapakan sama kakaknya, wis terserah, wis pokoknya aku nyerah. Yakub tidak lagi mengandalkan kecerdikannya dan kelicikannya. Dia tidak mau akal-akalan lagi. Dia tidak mau tipu muslihat lagi. Melainkan apa yang dilakukan Yakub? Melainkan apa? Ketulusan untuk berdamai dengan kakaknya. Ya, tindakannya ini. Yakub dengan tulus hati mau berdamai dengan kakaknya dan sekaligus berdamai dengan masa lalunya. Nah, anak-anakku, di luar dugaan dan perkiraan Yakub, ternyata kakaknya Esau ini tidak marah lagi kepadanya. Berarti apa artinya semuanya ini? Selama ini Yakub itu berprasangka kepada Esau. Kenapa dia berprasangka? Karena dia telah membuat kesalahan. Dia berpikir Esau akan membunuhnya. Esau akan ngapa-ngapain dia. Ternyata tidak, anak-anakku. Esau tidak pernah berpikir untuk marah. Nah, selama ini Yakub itu dihantui oleh luka dan perasaannya sendiri. Namun ketika melihat Yakub, justru Esau menyongsong Yakub. Kalau Burin boleh mengartikan ini begini. Ketika seseorang sudah bertobat dan mau mengakui kesalahannya, maka Allah pun akan menyambut kita. Allah seperti Esau tidak berprasangka atas dosa-dosa kita. Tapi justru Allah yang mau apa? Ketika kita berdosa, kita mengakui, kita bertobat, kita ngomong kepada Allah. Maka Allah akan menyambut kita dan memulihkan kita serta memberi apa? Memberi kita kemampuan untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap perkara hidup kita di masa lalu. Ya. Lalu Esau itu kemudian ketika ketemu adiknya, ketemu Yakub, dia itu memeluk dan menciumnya. Loh, ini sangat mengharukan sekali anak-anak. Sambil bertangis-tangisan, saudara kembar yang puluhan tahun terluka ini mulai apa? Berekonsiliasi. Mereka saling berpelukan dan berdamai. Sungguh hal itu sangat luar biasa. Ya. Sudah lama tidak mengerti kabar satu dengan yang lain. Akhirnya bertemu dan saling berpelukan dan berdamai.
Kesalahan masa lalu tidak lagi mencengkeram relasi mereka. Di sini relasi antara Yakub dan Esau. Dan tindakan Yakub selanjutnya apa setelah dia bertemu dengan kakaknya? Nah, ini satu tindakan Yakub ya. Memberikan persembahan kepada Esau. Sebagai apa? Sebagai ungkapan sesal dan penebus salahnya. Namun kalian tahu, Esau enggan untuk menerimanya. Kendati demikian, Yakub tetap memaksa kakaknya untuk menerima apa? Persembahannya. Karena persaudaraan dan kedamaian hidup bersama lebih utama dari apapun juga. Oleh sebab itu anak-anakku, Yakub menyatakan kebahagiaannya berjumpa dengan Esau. Ia berucap apa? Bahwa melihat wajah Esau seperti melihat wajah siapa? Wajah Allah. Agaknya kata-kata Yakub ini bukan sekedar ucapan basa-basi, melainkan refleksi perasaan Yakub yang sungguh-sungguh sebagai seseorang yang terlepas dari hukuman rasa bersalah di masa lalunya. Setiap kali berjumpa dengan wajah Allah, Yakub seharusnya mati. Namun kenyataannya ketika Yakub berjumpa dengan Allah, ia apa? Ia menerima anugerah. Ya. Demikian juga saat ia berjumpa dengan Esau. Ini adalah kisah yang cukup mengharukan anak-anak dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Luka-luka akibat kesalahan dan peristiwa buruk pada masa lalu kerap kali tanpa kita sadari, ya, seringkali mengendap atau tersimpan di dalam hati kita, di dalam alam bawah sadar kita. Maka karena itu melalui bacaan kita pada pagi hari ini, ya, kita harus diproses agar mengalami pemulihan. Itu loh intinya. Berdamai dengan masa lalu itu artinya kita diproses untuk dapat apa? Mengalami pemulihan. Dari apa? Dari luka-luka yang lalu. Caranya ya apa tadi? Seperti Yakub, dia bergumul dengan Allah. Ya, bergumul dengan Allah tadi berarti apa? Bertobat, mengaku dosa, itu jalan satu-satunya. Nah, untuk dapat mengalami proses pemulihan, gimana caranya? Yang pertama, hadapilah. Jangan lari, hadapi. Terus langkah kedua apa? Minta maaf. Kalau memang kita salah, ya kita harus berani minta maaf atas kekeliruan kita. Demikian juga sebaliknya, ketika orang lain datang kepada kita dan minta maaf, ya berikan maaf itu. Ya, itu cara menghadapinya ya, minta maaf. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi apa? Menyimpan dendam, menyimpan kepahitan di masa lalu. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Lepaskanlah pengampunan agar hidup kita menjadi apa? Menjadi bebas dari apa? Dari derita batin. Dari apa tadi Yakub? Dari prasangkanya. 20 tahun berpisah dengan kakaknya itu karena prasangkanya sendiri. Ketakutannya itu berkembang menjadi prasangka, jangan-jangan begitu. Ya, sama dengan kita. Kalau kita tidak mau menghadapi dan kita tidak berani meminta maaf atau memberi maaf, kita tidak dapat melepaskan sebuah pengampunan. Dan kita jangan berharap terlepas dari derita batin, ya. Mereka, ya, kita semua yang menyayangi diri sendiri tidak akan membiarkan diri kita dirusak. Dirusak oleh apa? Luka-luka pada masa lalu kita yang tidak terselesaikan. Digowo ngalur ngidul.
Lama-lama kita sendiri yang rusak. Sesungguhnya ketika kita sudah menyadari dan mengakui kesalahan kita, serta kita sudah meminta ampun di hadapan Tuhan, yang tadi bertobat ya, maka kita bisa sembuh. Kita tidak lagi dikejar-kejar masa lalu kita, rasa bersalah kita, dan kita dapat menjalani kehidupan kita apa adanya, ya. Jika kalian dulu tuh pernah berbohong, terus mau simpani, mau tutupi, akal-akalan, yuk saiki kalian ngaku, ngomong di hadapan Tuhan dulu. Dan kalau kalian berani, sikap kalian apa? Di hadapan Tuhan kan sendiri, kalian dengan Tuhan. Habis itu kalian harus berani apa? Meminta maaf jika itu salah. Ya, itu tindakannya. Justru anak-anak, ketika kita tidak bisa mengampuni, kita ini sesungguhnya tidak akan pernah sembuh. Kenapa? Karena kita ini menyimpan luka-luka itu di dalam diri kita. Dan orang seperti itu, orang yang seringkali tidak mau menyelesaikan perkaranya, masa lalunya, kepahitannya, ini akan menjadi sosok yang rentan. Rentan apa? Rentan untuk terluka. Rentan untuk terluka. Kenapa ya? Karena dia sendiri tidak selesai dengan dirinya sendiri. Ketika dihadapkan dengan persoalan yang lain, pastilah dia akan terluka untuk kedua, ketiga, keempat, kelima, sebelum dia mau mengakui di hadapan Tuhan. Dan orang tersebut orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri. Tanpa dia sadari, orang yang tidak mau mengampuni atau mengaku dosa atau menyelesaikan perkara masa lalu, kepahitannya di masa lalu, dia itu sesungguhnya merusak dirinya sendiri. Ya, merusak apa anak-anak? Dirinya sendiri. Harusnya bisa selesaikan, dia tetap menyimpan, dia kokoh dengan pikirannya sendiri. Nah itu tidak benar, karena itu akan melukai dirinya terus menerus. Sampai kapan? Ya enggak tahu, sampai orang itu menyadari bahwa dia harus berdamai. Dia harus memberi pengampunan atau meminta maaf. Sebagai apa? Sebagai jalan rekonsiliasi. Berdamai dengan apa? Gak usah dengan orang lain dulu. Berdamai itu harus dengan dirinya sendiri. Nek dirinya sendiri bisa berdamai, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Ya, termasuk berdamai dengan diri sendiri itu apa tadi? Menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak. Tanpa pengampunan, maka mustahil seseorang dapat berdamai dengan dirinya sendiri dan juga berdamai dengan sesama. Ya, kiranya apa yang kita pelajari pagi hari ini mengingatkan kita, siapapun kita adanya, bahwa kita punya masa lalu yang harus kita selesaikan supaya kita menjadi orang yang merdeka. Supaya kita menjadi orang yang dapat menghargai diri kita sendiri dengan benar. Selamat beraktivitas anak-anakku, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ya, demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan kita dibantu oleh Roh Kudus untuk dapat mampu melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami kembali datang menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu atas berkat-berkat yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak kami dalam masa studi mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati studi mereka meskipun secara online. Tuhan, berikan mereka semangat, berikan mereka hikmat agar mereka mampu untuk melakukan studi mereka dengan baik dan mereka boleh menggapai cita-cita mereka dengan baik. Berkati juga orang tua yang mendampingi mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Engkau yang campur tangan sehingga setiap usaha mereka juga Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk kesehatan kami dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani setiap hari-hari kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hal yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau menolong setiap kami untuk melewati hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami dengan anugerah dan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menjaga memelihara hidup kami. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya.